Kita seringkali berlari terlalu kencang di kota yang bising, mengejar sesuatu yang kita sendiri belum tentu tahu di mana ujungnya. Hingga akhirnya roda darat dan tapak kaki membawa kami ke sini, ke sebuah sudut di Garut yang dikepung sunyi. Tempat di mana bumi berbisik lewat asap belerang yang menari perlahan. Di tempat seindah ini, putih bukan sekedar warna, Tapi sebuah simbol tentang kepasrahan, ruang bebas di mana alam tidak menuntutmu menjadi siapa-siapa, selain menjadi dirimu sendiri. Saya Erika dari Ini Gunung. Saya Mas Nop dari Ini Journey. Dan ini adalah perjalanan kami merayakan sunyi di Telaga Bodas. Oke, selamat siang sedulur. Kembali lagi dengan kami di Ini Journey sama Ini Gunung. Lupa ya, karena udah lama banget. dalam Saking lamanya bertapa ya. bertapa di gua, di kandang kita nggak kemana-mana. Nah, siang ini kita mau kemana, Mah? Kita mau ke Garut. Rencananya mau ke Telaga Bodas. Perjalanan siang itu kami mulai dari Cimahi. Awalnya, aspal pada Lenyi menyambut dengan hangatnya terik matahari. Namun di depan sana, semesta punya rencana lain. Tepat di tengah jalan tol, langit tiba-tiba menangis menjadi-jadi. Menguji sabar, memaksa kami untuk memperlambat langkah. Tapi badai selalu tahu kapan harus selesai. Tepat sebelum gerbang Cilenyi, langit kembali membuka senyumnya. Cerah seolah merestui roda kami bergulir. Nah, ini kita ambil ke kanan. Lewat underpass. Kita ini lewat tol. Daripada macet di bypass. Cibiru, Cinu. Aduh, udah. Sepaneng. Keluar dari Cilenyi, Ranca Engkek menyambut kami dengan suasana yang relatif lebih lengang, menepis kekhawatiran tentang macet yang biasa sering terjadi di jalur ini. Kami melaju dengan santai, menikmati sisa-sisa aroma hujan yang menguap dari aspal hangat. Perjalanan yang tanpa buru-buru, karena esensinya adalah menikmati setiap detiknya. Hingga akhirnya, roda kami tiba di jalur legendaris Nagrek. Sudut jalan yang biasanya padat dan bising itu, sore ini tampak begitu bersahabat dan tidak terlalu ramai. Nagrek yang sunyi seolah memberi ruang bagi kami untuk bernafas lebih dalam. Sebelum jalur berliku ini benar-benar mengantarkan kami masuk ke gerbang kabut kota Garut. Ini kameranya agak sini. Saya pakai yang 05 karena ini kameranya posisinya agak ke kanan, jadi biar kelihatan ini. Tak miringin soalnya biar kelihatan Mbak Bojo juga kelihatan masuk kamera. Biasanya cuma segini. Nah ini nih kita ke kanan loh. Nah ini kadang suka nggak. Oh ini ya. Nah ini apa namanya? Sekilokannya ini nih. Emang di sini nih. Nah ini dia. Mesti hati-hati ini. Pas turun. Pas turun pas belokan jadi nggak kelihatan. Nah ini dia. Tertasi dan Garut. Nah kita ambil ke kanan, kita masuk lagi ke Garut. Mulus ya. Mulus dan masih sepi. Itu masih sepi. Garut selalu tahu cara menyambut mereka yang datang dengan rindu. Sore itu, kota ini menyapa kami dengan begitu lembut, memeluk kami lewat landscape jalur lingkar luar yang cantik dan menawan. Dan ini dia view persawahannya. Ini kalau pagi enak. Jalan di sini dan view perbukitannya itu asik. Itu pegunungannya. Emang sebenarnya di sini tuh salah satu tempat slow living bagus juga. Cuman kok deketnya dari Bandung. Pengennya yang agak jauh gitu loh. Waduh itu buang sembarangan tuh. Sosis canceler dong. Gak di gunung, gak di jalan, canceler di mana-mana. Aduh, Gusti. Buang sembarangan. Di gunung itu banyak itu yang tektokan. Ya, kembali lagi ke pendaki sih. Emang influencer mah banyak. Kan kemarin promonya mantap untuk kampanyenya. Influencer gunung. Canceler. Akhirnya
full sampah. Itu waktu ke Lombok itu Gensler banyak, sampai teman kita si Aboding itu memungut sampah isinya sosis Gensler. Ya memang lagi naik daun. Dan memang praktis. Dan itu waktu itu kita juga bawa Gensler buat TikTok selamat juga. Iya, lebih kemakan daripada nasi bungkus. Iya, nasi bungkus malah nggak kemakan waktu itu. Nggak selera sih ya. Kasihin ke Ranger. Kita bekalnya sosis sama Roti. bakso itu ya, roti. Itu kemakan, praktis emang. Cuman ya kembali Itu lagi mah kesadaran masing-masing. kesadaran masing-masing. Kali ini tujuan kami bukan menuju bisingnya jantung kota. Setir mobil saya arahkan menuju situ Bagendit. Sengaja memilih jalur sunyi yang belum pernah kami lewati sebelumnya. Menjelajah adalah salah satu cara kami merawat rasa penasaran. Sesaat sebelum roda ini menyentuh Bagendit, langit kembali menurunkan gerimis tipisnya. Dingin yang perlahan menyergap, menuntun langkah kami untuk singgah di sebuah warung bakso pinggir jalan. Bagi kami, semangkuk bakso hangat di tengah gerimis bukan cuma soal mengisi perut yang kosong. Ini adalah ritual wajib, kuliner favorit yang selalu menghangatkan cerita di setiap perjalanan darat kami. Oke Lur, barusan kita ini ada di situ Bagendit. Jadi acara besok itu sebenarnya di sini nih. Halal bihalal RT. Dan ini kita dari situ Bagendit, kita mau ke Telaga Bodas. Oh, ini masuknya sih. Oh iya. Ingat. Dan ini masih berapa ini lagi? Coba pakai gini. Ini belok ke kiri ya. Berapa menit? 56 menit lagi, Lur. 600 meter lagi belok kiri. 600 meter belok ke kiri. Nah, ini dia, kita belok ke kiri sini. Awas, Bu, awas. Nah, ini ke kawasan Gria Banyu Resmi Indah. Ini kita belok ke kiri, Lur. Wah, semoga jalannya nggak Suloyo. Tahu Suloyo? Setelah kampung tengah terisi dan kehangatan bakso menyuntikkan energi baru, kami perlahan bergerak meninggalkan kawasan situ Bagendit. Roda kami mulai membelah jalan-jalan kampung yang lumayan lenggang. Ada kedamaian tersendiri melihat ritme hidup masyarakat lokal yang berjalan lambat, jauh dari tergesa-gesanya kota besar. Kami terus melaju menuju Wanarja, titik keramaian terakhir yang kami lewati, tempat di mana klakson dan riuh manusia menjadi penanda bahwa peradaban sebentar lagi akan kami tinggalkan di belakang. Nah, ini kita di pasar ya, Jalan Raya Wanaraja ini, alun-alun ini kayaknya. Ini maksud saya tadi. Ya, ini kayaknya alun-alunnya. Mana? Rame banget ini nyari. Pasar ya? Nah, ini nanti kita belok ke kanan. Dari Wanaraja ini sekitar 40 menit lagi. Itu dia ada Telaga Bodas, Polsek Wanaraja, belok kanan. Kalau lurus terus ke Cibatu Limbangan, Lur. Nah, harusnya tadi kita lewat sana maksudnya. Kalau Limbangan itu mah. Jadi dari arah sana. Ini alun-alunnya. Ini alun-alunnya. Ya, ini alun-alun. Patokannya alun-alun Wanaraja kalau dari Limbangan sana. Nah, ini kita belok ke kanan, Lur. Ini suasananya seperti ini. Rame. Banyak bocil-bocil kematian. Cenglu itu, bonceng tilu. Gak pakai helm dah. Selepas Wanaraja, suasana perlahan berubah. Riuh kota digantikan oleh senyap dan aspal mulai menanjak memeluk sunyi. Kami benar-benar bersiap memasuki jalur sepi yang akan menuntun kami menuju pelukan Telaga Bodas. Dan ini kita mulai naik terus, Lur. Dan udah mulai masuk di semacam vegetasi rapat hutan. Hutan bambu ya. Nah, ini kalau malam memang agak rawan juga, nggak ada penerangan. Tapi ini landscape-nya udah bagus tuh, view-nya.
sebelah kanan tuh, wih keren pisan. Ini udah kayak deket ke mana, ke pendakian Gunung Canar. Nanti dilihat di depan itu ada, ya sebelah kanan itu ada kayak gapura kecil. Yang ini entah ini atau Ini bukan? Nah nggak tahu, ini bukan. Coba pelan. Ke Canar ya? Oh iya itu. Puncak Canar 20,3. Oh iya ini Puncak Canar. Terus kalau parkir di mana? Di sini kan nggak ada, Pak. Tuh jalannya seperti itu, Puncak Canar. Wah mengeri. Wah ngeri. Turunnya banget ya. Turun banget. Itu Dan jalannya kalau tetap slip dan Nggak bisa satu, naik. wah nggak rekomen. Nah itu Lur, jadi kemarin kan kita sebenarnya mau ke sini kita itu sebenarnya pakai Rencana mobil. awal, pakai motor. Pertama kan mau pakai mobil. Terus telepon. Nanya ke temen, lihat YouTube-nya temen, jalannya kok kayak nggak rekomen. Akhirnya ya udah pakai motor itu loh. Mau pakai motor kalau kita nanti besok mendaki dulu, terus nanti besok kita halal bihalal, Caludit tuh. kita bawa ininya pakaiannya atau apanya. Yang lain pada uang. Ya kalau saya mah cuek-cuek aja halal bihalal. Kan Ya tapi kan nggak RT. menghormati yang lain Nah ya. itu kalau saya sih nggak masalah untuk mau pakai Iya di tempat wisata, tapi kan kita ngargain, hormatin yang lain. Jadi biar nggak rudet, Nggak jomplang. jomplang. Yang Kayak gembel. makanya kita memang harus pakai mobil. Sampai saya telepon nggak bisa ke base camp, terus WA, voice note gitu juga. Karena sinyal di sini kan kurang bagus. Ya, setidaknya kita udah bisa lihat. Itu tadi bener julek gitu. Turunnya mantap. Itu Bisa Gunung turun Canar. nggak bisa naik ya. Nah itu takutnya gitu pas nanti besok. Karena ini musim hujan gini, waduh repot itu. Izin. Sejujurnya, sebelum rencana menuju Talaga Bodas ini matang, ada sebuah misi yang ingin kami tuntaskan lebih dulu. Kami berencana mendaki Gunung Canar, gunung yang jalur pendakiannya belum lama dibuka dan lokasinya tepat berada sebelum Talaga Bodas. Beberapa hari sebelum berangkat, saya sempat mencari informasi seputar akses jalur menuju base camp. Banyak yang bilang jalurnya sangat tidak direkomendasikan untuk mobil city car seperti yang kami bawa. Meski saat saya mencoba menelpon pihak base camp, mereka meyakinkan bahwa jalanan aman-aman saja untuk dilalui. Bukannya kami tidak percaya, tapi dari pengalaman yang sudah-sudah, pernyataan dari pihak base camp pendakian seringkali mereset dari kenyataan di lapangan. Kami para pendaki seringkali harus menelan pil pahit karena medan yang tak sesuai ekspektasi. Dan justru karena alasan itulah, saya membangun channel ini Journey. Sebuah ruang jujur untuk merekam secara utuh, apa adanya, setiap jengkal rute menuju base camp pendakian, tanpa ada yang ditutup-tutupi, agar bisa menjadi panduan bagi kawan-kawan yang lain. Dan benar saja, intuisi kami tidak salah. Begitu roda mobil menyentuh gerbang masuk menuju base camp Gunung Canar, jalanan di depan kami langsung menukik tajam ke bawah, sempit dengan lebar yang pas-pasan untuk satu mobil saja. Melihat kondisi medan yang ekstrim itu, saya langsung dilengkupi rasa pesimis. Ego sempat berbisik untuk mencoba, tapi akal sehat mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan untuk bertaruh dengan resiko yang tak perlu. Akhirnya, keputusan bulat diambil. Kami urungkan niat ke Gunung Canar dan memilih terus melaju menuju rencana awal kami, Talaga Bodas. Selepas gerbang kecil menuju Gunung Canar, jalanan di depan kami semakin menanjak dan terasa kian sepi, seolah alam sedang menguji seberapa besar keseriusan kami untuk bertamu. Trek aspal yang semula bersahabat, perlahan berubah menjadi jalur rusak berbatuan, memaksa mesin mobil kita bekerja lebih ekstra dan menuntut fokus yang jauh lebih hati-hati. Jalurnya memang tidak terlalu panjang, tapi cukup untuk membuat kaki-kaki mobil kami ajurk-ajurkan penuh perjuangan. Di atas bebatuan ini, ego kami kembali diredam oleh keadaan. Namun di balik guncangan itu, kabut tipis perlahan turun memeluk kami dari segala arah, membuat perjalanan di dalam kabin mobil terasa semakin intim.
Suasana magis yang selalu berhasil mengetuk dinding ingatan, membuat kami rindu untuk kembali pulang ke ketinggian. Hingga akhirnya di balik pekatnya kabut, takdir mempertemukan kami dengan gerbang utama Talaga Bodas. Sore itu suasananya terlihat sudah cukup sepi, menyisakan sunyi yang kami cari. Misi Pak, mau camping? Satu orangnya berapa? Kan 17.000, 17.000. uang camping 5.000 dua-dua. Dua-dua kemudian jadi opat. Opat. Oh 54 kan sama. Parkir. Parkir mobil Sama mobil. 10.000. Eh. Oke. Ada warung? Enggak. Oh, Di di sini sini aja? Atas mah gak ada deh. Enggak ada. Ini masih naik? Ya naik langsung. Ntar ngisi buku tamu dulu di sini. Di sini dulu nih ngisi buku tamu dulu ya. Mm-mm. Ini di sini dulu. Iya, iya. Ntar kita langsung naik nggak ini lagi kalau camping Iya. langsung dibawakan. Oke. Setelah menyelesaikan administrasi tiket dan memesan beberapa ikat kayu bakar di warung terdekat, kami kembali melanjutkan roda ini masuk menuju area utama kawah. Kira ini kita ada di area parkirnya ya sama tadi tiketing dan kita tadi udah bayar dan kita langsung aja ke sana. Kira-kira berapa lama? Berapa menit kita fullkan? Ayo Kang, Mang. Ayo, ini kita ke sini. Nah ini di portal ini, ojek ada di sini. Tadi kita pesen kayu bakar, nanti dianterin jam tujuan atau minta jam 7. Nah ini kita naik. Nah ini jalannya seperti ini. Tadi ada satu mobil ya, yang camper van. Ini jalannya naik terus ternyata. Tak pikir turunan. Oh ini yang dimaksud mobil kendaraan kalau camping bisa masuk ke sini, tapi kalau yang nggak camping itu di sana mah. Oh, terus kesininya ngojek. Jalan bisa, ngojek bisa. Oh, tapi ke motor pun nggak boleh? Nggak boleh, harus camping kayaknya. Tapi nggak tahu kalau harus bayar atau gimana. Tapi kalau lihat di YouTube review-reviewnya gitu. Saat di gerbang tadi, petugas sempat mengabarkan kabar baik. Sore ini tidak ada pengunjung lain yang berkemah selain kami. Seketika ada rasa lega yang menjalar, membayangkan kami akan memiliki seluruh keindahan tempat ini sendirian. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Karena tak lama kemudian muncul satu mobil lagi yang hendak melakukan camper van. Beruntung hanya satu, tidak rombongan besar. Setidaknya kehadiran satu tetangga baru tidak merusak keadaan. Suasana hening dan syahdu khas Talaga Bodas masih terasa kental memeluk sore kami. Lewat kepulan uap belerang yang mulai menebal, dalam hati kami terus merapalkan doa yang sama. Semoga sampai malam nanti tidak banyak orang yang datang. Atau kalau boleh egois, biarlah malam ini hanya milik kami dan sunyinya Talaga Bodas. Ini dia. Gardu pandang. Sudah bau-baunya juga sih. Tidak Bau. bau ya. Tapi ya nggak parah Pak. Bener bau. Nggak parah, tapi makin lama Makin lama Pak. Aduh, ini gimana nih? Ya, kolam renangnya di sana itu. Apa? Ada pemandian air panas nih. Oh, kirain kolam renang. Lumayan ya baunya ya. Nah, ya Pak, bau. Ada toiletnya. Toilet ada di situ. Betul yang di mana? Oh, ada rada ijo-ijo gitu. Tuh, ini di sini gitu. Tenda kesayangan sengaja kami dirikan di samping mobil. Bukan sebagai tempat tidur utama, melainkan sebagai ruang komunal untuk memasak dan sekedar bersantai menikmati malam. Sebab untuk urusan memejamkan mata nanti, kami akan bermalam di kabin mobil yang kami desain sangat sederhana. Istilah kerennya ala-ala camper van kurang modal. Yang penting fungsi dan nyamannya tetap juara. Bagi kami, malam ini adalah simulasi penting untuk proyek besar kami ke depan. Dari beberapa kali uji coba sebelumnya, ternyata tidur di dalam mobil saat perjalanan pendakian itu bikin nagih. Praktis, hangat, dan ringkas.
Lewat simulasi di Talaga Bodas ini, kami sedang mematangkan rencana besar, melakukan perjalanan maraton ke beberapa gunung sekaligus dengan sistem tektok, naik gunung tanpa menginap, lalu tidurnya di dalam mobil yang terparkir rapi di setiap base camp. Membayangkannya saja sudah membuat adrenalin kami berdesir. Seru, menantang, dan pastinya akan melahirkan banyak cerita baru. Akhirnya minggu kota Tepat selepas pasak tenda terakhir tertanam di tanah, langit malam tiba-tiba jatuh secara perlahan. Kabut tipis yang sedari tadi menggantung di puncak tebing, kini turun menyelimuti seluruh tempat kami berpijak. Dingin yang merayap di kulit justru menambah suasana malam ini terasa semakin syahdu. Di tengah kepungan kabut Garut, kami segera bersiap menolak kalah dari udara dingin. Saatnya menyiapkan menu makan malam kami. Bukan menu instan biasa yang kami bawa kali ini. Di tepi kawah Talaga Bodas yang sunyi, kami memilih merayakan kebersamaan lewat sembilu kehangatan sate kambing muda. Satu demi satu tusuk sate kami siapkan dengan sabar. Bagi kami, memasak di alam terbuka bukan sekedar urusan memadamkan lapar, tapi tentang seni menikmati proses, tentang bagaimana menghargai waktu yang berjalan lambat. Ketika daging menyentuh bara, asap bakaran yang harum perlahan membubung tinggi, menari bersisian dengan kepulan kabut dan uap belerang. Sebuah kombinasi rasa yang magis, aroma kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berani melangkah jauh. Oke Lur, selamat malam. Ini kita udah beres masak-masak. Tadi kita sampai sini itu jam berapa ya? Jam 6-an ya? Enggak ya, belum jam 6 ya, masih terang ya. Hampir jam 6. Perjalanan lumayan lama dari rumah tadi siang, tapi kita mampir santai sih jalannya ya. Kita mampir makan, ngebaso. Jadi sampai sini masih agak terang, jadi bisa nikmatin view tadi. Milih spotnya juga leluasa. Dan ini hari Jumat, jadi nggak begitu rame. Kita cuma ada tetangga sebelah. Di sebelah sana nggak ada yang ngecamp sih, cuman mungkin nanti malam ya pada berendam ini air panas ini ya. hujan gerimis ya. Dan kita pakai mobil pasang flysheet buat neduh, enak nih, lumayan lega sih flysheetnya. Ala-ala sih. Ala-ala. Nah, kita lagi belum ketemu setelannya, settingannya. Yang penting ini tenda di sini, mobil di sini. Kita coba flysheet ini. Flysheet itu jarang dipakai, itu gede banget. Jadi kita pakai, ini bisa nutupin 2 mobil ini. Bisa Kalau enggak berapa tenda langsung di sini bisa ini. 2 ya. Jadi malah nanti ini mobilnya langsung ketutupan. Ya buat Ya ini dari ujung mobil sana kan, ya. ketutup semua. Jadi full mobil ketutup, sampai sana juga nutup semuanya. Hangat, dan ini nggak terlalu berangin, nggak terlalu dingin sih. Saya pakai jaket biasa juga masih oke. Dari tadi juga saya. Nah ini malah nggak pakai jaket, Tapi kan saya kulit badak ya. kulitnya tebel. Kulitnya tebel loh. Oke deh, malam ini kita tadi bikin sate kambing muda. Karena lebih baik ya daripada sate sapi, daging sapi buat kami yang umur 40 plus. Iya, kalau daging sapi itu gampang ini manteng nih. Kolesterol Pak. Kolesterol. Tapi kalau nggak tahu selama ini kambing muda ini Aman ya. aman jaya. Sampai makan banyak, campur tongseng, Jadi ketagihan nasi lah goreng, akhirnya aman. sama sate kambing muda. Kita siapin sambal kecap. Sama ini pelengkapnya. Biar seger. Ada kol, tomat, sama bawang merah. Malam kian larut, membawa suhu udara semakin turun ke titik terendahnya. Menikmati sajian istimewa sate kambing muda di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut seperti ini, benar-benar menjadi kemewahan yang tak ternilai. Suasana sunyi yang dingin, aroma belerang yang tipis, dan kehangatan yang sederhana, ini adalah kombinasi momen yang selalu berhasil membuat kami rindu untuk terus kembali ke pelukan alam. Sesekali dari balik tirai kabut, terlihat beberapa pengunjung lain berdatangan. Mereka mengarah ke kolam air panas yang lokasinya memang tidak begitu jauh dari tempat kami berkemah. Riuh rendah suara mereka di kejauhan masih berada dalam batas wajar untuk sebuah definisi keheningan.
Alam malam ini cukup luas untuk berbagi kebahagiaan dengan siapa saja yang datang mencari kehangatan. Hingga akhirnya rasa kantuk perlahan menyergap, meminta tubuh untuk menyudahi cerita hari ini. Di dalam ruang kabin mobil yang sederhana ini, kami pun ikut larut bersama pekatnya malam, menutup lembaran perjalanan hari ini dengan sebuah ketenangan yang utuh. Pagi menyapa dengan begitu cerah, seolah ingin menebus drama hujan deras yang sempat kami lewati sepanjang malam tadi. Ketika fajar mulai menyingsing, kami masih enggan bergerak, memilih bermalas-malasan di balik kehangatan kabut kabin. Namun begitu pintu belakang mobil perlahan dibuka, Seketika itu pula sebuah landscape alami yang jujur langsung tersaji megah di depan kami. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. Di tepian kaldera yang melingkar tegak, puncak Sagara dan Gunung Canar tampak berdiri dengan begitu gagah. sang fajar pun perlahan muncul dan menyapa dengan senyuman manis keemasannya. Satu persatu embun dan udara dingin berpamitan. Berganti kehangatan yang merayap perlahan-lahan, membelai wajah kami yang dipenuhi rasa syukur. Ritual pagi di ketinggian tidak pernah lengkap tanpa aroma kopi yang menyengat dan kehangatan sarapan sederhana. Pagi ini sepotong pisah roti tawar dan secangkir kopi hangat menjadi pelengkap sempurna bagi rasa syukur kami. Man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts, Tak banyak aktivitas yang kami lakukan setelahnya. Waktu terus berputar dan jarum jam seolah mengingatkan bahwa kami harus segera bersiap pamit sekitar pukul 8:30 pagi demi sebuah urusan lain yang tak bisa kami lewatkan. Setelah memastikan tidak ada sepotong sampah pun yang tertinggal, kami merapikan kembali rumah kecil kami. Roda mobil perlahan bergulir, bergerak mundur meninggalkan kepingan surga yang tersembunyi di bumi Garut ini. Pada akhirnya, perjalanan bukan tentang seberapa lama kita menetap di satu tempat. Tapi tentang seberapa dalam tempat itu menetap di dalam ingatan kita. Saya Erika dari Ini Gunung. Dan saya Mas Nob dari Ini Journey. Sampai jumpa lagi di langkah dan roda berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.